sebagai perwakilan mahasiswa dan Ibu Ania sebagai pakar pendidikan. Ibu Cindy bisa jelaskan mengapa bisa kenaikan UKT ini bisa terjadi di Universitas Jenderal Sudirman? Maria, kenaikan UKT di Unsur sebenarnya merupakan respon terhadap kebutuhan operasional kampus yang terus meningkat. Inflasi dan kenaikan harga berbagai kebutuhan pendidikan menjadi faktor utama. Kami harus memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga dengan adanya peningkatan fasilitas, pengembangan SDM, dan peningkatan program-program akademik. Namun perlu saya tekankan, kenaikan ini melalui kajian mendalam dan dikonsultasikan dengan berbagai pihak. Maaf Ibu Cindy, tapi kami sebagai mahasiswa merasa UKT ini sangat memberatkan di tengah situasi ekonomi para orang tua yang belum stabil dan orang tua masih berjuang untuk menstabilkan ekonomi mereka. Lalu dengan gerakan kami ini, kami menuntut transparansi uang UKT kami. Kami ingin tahu sebenarnya uang kuliah kami ini digunakan untuk apa saja. Karena dengan kenaikan dari 20 hingga 30% ini, kami tidak tahu. Ini sangat tidak masuk akal dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa. Sebagai perwakilan pemerintah daerah, saya memahami kekhawatiran adik-adik mahasiswa sekalian. Kami sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan tinggi. Namun, memang masih belum mencakup seluruh kebutuhan operasional universitas. Ada keterbatasan APBD yang harus dibagikan untuk berbagai sektor. Namun demikian, kami berkomitmen untuk terus mencari solusi bersama agar pendidikan tetap terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Maaf Pak Eko, kami paham tentang keterbatasan anggaran, tapi yang menjadi fokus gerakan kami adalah transparansi. Dalam diskusi dengan pihak rektorat, mereka tidak pernah bisa menunjukkan rincian penggunaan dana yang spesifik. Lalu kalau memang ada kenaikan biaya operasional, tunjukkan datanya kepada kami. Lalu selain itu, kenaikan UKT ini tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas yang signifikan. Banyak laboratorium yang masih menggunakan alat-alat lama, perpustakaan yang bukunya pun terbatas, lalu dan fasilitas internet yang sering bermasalah. Menarik sekali diskusi kali ini. Bukannya bagaimana dampak komersialisasi pendidikan terhadap kualitas dan akses pendidikan tinggi secara umum? Berdasarkan penelitian yang saya teliti, komersialisasi pendidikan memiliki dua mata uang. Di satu sisi, perguruan tinggi mendapat dana operasional yang lebih besar hingga bisa meningkatkan fasilitas dan kualitas pembelajaran. Namun di sisi lain, ini berpotensi menciptakan ketimpangan sosial yang semakin besar. Data menunjukkan bahwa setiap kenaikan UKT sebesar 20% berpotensi mengurangi akses bagi 5-7% calon mahasiswa dari kelompok ekonomi bawah. Ini sangat memprihatinkan karena pendidikan seharusnya menjadi alat mobilitas sosial, bukan malah memperkuat stratifikasi yang sudah ada. Saya ingin meluruskan, komersialisasi pendidikan bukanlah tujuan kami. Universitas tetap berkomitmen pada fungsi sosialnya. Kami juga menyediakan beasiswa dan keringanan UKT bagi mahasiswa kurang mampu. Dari total mahasiswa, sekitar 30% mendapatkan berbagai bentuk finansial. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan operasional dengan komitmen untuk pendidikan yang inklusif. Saya sebagai pengamat media ini melihat gerakan mahasiswa yang saat ini mendapatkan perhatian nasional. Bahkan beberapa universitas lain mulai melakukan gerakan serupa. Ini menunjukkan bahwa isu komersialisasi pendidikan adalah masalah struktur yang lebih besar. Saudari Esti bisa jelaskan bentuk-bentuk aksi yang sudah dilakukan dalam gerakan ini? Gerakan kami dimulai dari diskusi-diskusi kecil di berbagai fakultas yang kemudian berkembang menjadi aliansi mahasiswa seunsur. Lalu kami telah melakukan audiensi dengan pihak rektorat sebanyak 3 kali. Lalu mengorganisir demonstrasi damai di kampus dan di depan kantor gubernur, serta membuat petisi online yang sudah ditandatangani oleh lebih dari 15.000 orang.
Lalu kami juga aktif di media sosial dengan tagar turunkan UKT unsur dan melakukan edukasi publik tentang pentingnya pendidikan yang terjangkau. Yang penting, gerakan kami didasari oleh data dan argumentasi yang kuat, bukan sekedar emosi saja. Saya menghargai gerakan adik-adik mahasiswa yang dilakukan secara tertib dan kondusif. Tetapi perlu dipahami juga bahwa solusi untuk masalah ini tidak sederhana dan butuh kolaborasi berbagai pihak. Kami sedang mengkaji kemungkinan untuk menambah porsi anggaran pendidikan tinggi dalam APBD tahun depan, serta mencari skema kerjasama dengan pihak swasta yang tidak membebani. Saya ingin menambahkan bahwa di banyak negara maju, pendidikan tinggi mendapat dukungan besar dari negara, tapi juga dari alumni dan industri. Di Indonesia banyak filantropi pendidikan masih belum sekuat di negara lain. Pemerintah pusat dan daerah perlu membuat kebijakan yang mendorong kontribusi sektor swasta kepada pendidikan tinggi, misalnya melalui insentif pajak bagi perusahaan yang menyumbang untuk mengembangkan perguruan tinggi. Bukannya benar, kami juga sedang memperkuat kerjasama dengan industri dan menggalang dana dari alumni. Tahun lalu kami berhasil mendapatkan sumbangan dari beberapa perusahaan besar untuk pengembangan laboratorium. Tapi memang ini belum cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan operasional kampus. Soal transparansi yang dituntut mahasiswa, saya setuju itu penting. Kami akan meningkatkan keterbukaan informasi tentang penggunaan anggaran kampus. Kami sangat mengapresiasi jika ada komitmen untuk transparansi anggaran, tapi lebih dari itu kami juga menuntut keterlibatan mahasiswa dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan UKT. Sudah seharusnya ada perwakilan mahasiswa dari tim yang membahas besarnya UKT. Kami juga menginginkan adanya mekanisme penyesuaian UKT yang lebih fleksibel sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga. Banyak teman-teman yang mengalami perubahan kondisi keuangan keluarga di tengah masa studi. Tapi prosedur penyesuaian UKT ini sangat rumit dan kaku. Poin yang sangat valid Saudara Resti soal dampak kenaikan UKT ini terhadap kondisi sosial ekonomi di daerah. Menurut Bapak Eko bagaimana? Kita perlu melihat konteks daerah di sekitar Universitas Jenderal Sudirman. Purwokerto dan sekitarnya adalah daerah dengan tingkat ekonomi menengah dengan banyak penduduk bekerja di sektor pertanian dan UMKM. Kenaikan UKT yang signifikan tentu akan berdampak pada ekonomi keluarga mahasiswa. Kami khawatir ini dapat meningkatkan angka putus kuliah dan menambah beban utang mahasiswa. Pada gilirannya, ini dapat mempengaruhi penataan sumber daya manusia yang berkualitas di daerah kami. Saya sebagai pengamat media melihat gerakan mahasiswa ini menarik karena fokus pada solusi struktural, bukan hanya menuntut penurunan UKT. Saudara Esti bisa jelaskan lebih lanjut tentang proposal kebijakan yang kalian ajukan? Kami mengajukan beberapa saran. Yang pertama, audit independen terhadap anggaran universitas untuk memastikan efisiensi dan transparansi. Lalu yang kedua, sistem UKT progresif yang lebih detail, tidak hanya 5-7 golongan seperti sekarang, tapi bisa sampai 10 hingga 15 golongan untuk mengakomodasi variasi kondisi ekonomi yang lebih halus. Lalu yang ketiga, prosedur penyesuaian UKT yang lebih fleksibel bagi mahasiswa yang mengalami perubahan kondisi ekonomi. Yang keempat, peningkatan alokasi anggaran dari APBD untuk pendidikan tinggi. Lalu yang kelima, pembentukan Dewan Pengawas Anggaran Kampus yang melibatkan perwakilan mahasiswa. Saran ini sangat masuk akal dan sejalan dengan praktik baik yang banyak di universitas di dunia. Saya khususnya mendukung sistem UKT yang lebih progresif dan keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan anggaran. Pendidikan tinggi modern seharusnya menerapkan prinsip tata kelola yang partisipatif, di mana semua pemangku kepentingan termasuk mahasiswa terlibat dalam pengambilan keputusan tinggi. Dari sisi pemerintah daerah, kami begitu terbuka untuk mendiskusikan peningkatan alokasi anggaran pendidikan tinggi. Namun, perlu dipahami bahwa ini membutuhkan proses politik dan negosiasi tingkat DPRD. Kami juga sedang mengkaji kemungkinan memberikan beasiswa khusus bagi mahasiswa daerah yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Yang penting, semua pihak perlu duduk bersama mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.
setuju dengan poin yang disampaikan Hesti. Transparansi dan partisipasi memang kunci. Saya siap untuk membentuk tim khusus yang melibatkan perwakilan mahasiswa untuk mengkaji ulang sistem UKT. Terkait audit anggaran, kami sebenarnya sudah melakukannya setiap tahun. Tapi mungkin hasilnya belum dikomunikasikan dengan baik kepada mahasiswa. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk perbaikan ke depan. Diskusi ini sangat produktif. Sebagai kesimpulan, kita bisa melihat bahwa isu komersialisasi pendidikan dan kenaikan UKT di Unsur ini mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam sistem pendidikan tinggi kita. Diperlukan solusi sistematik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Terima kasih kepada semua narasumber atas diskusi yang menarik saat ini. Jika Anda peduli dengan isu pendidikan yang tinggi dan berkualitas dan terjangkau, mari berikan dukungan dan gerakan-gerakan mahasiswa yang konstruktif. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.